Nabi Zakaria alaihi salam ketika melihat ibadah Maryam, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya rizki yang melimpah. Itu di luar akal manusia. Maka tergerak dia untuk berdoa. Dia tidak putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dia minta mustahil pada akal manusia. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah pilih mereka. Allah muliakan mereka di atas seluruh umat. Kita ketahui bahwa Adam, Nuh, Ibrahim, mereka adalah para nabi. Sedangkan Imran manusia biasa. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut keluarga Imran bersamaan dengan nama para nabi? Apa penyebab keistimewaan dan kemuliaan keluarga Imran? Tiada lain disebabkan pada ayat berikutnya. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Tatkala istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar dengan bayi yang ada di kandunganku ini. Kelak jika ia telah besar, ia akan menjadi seorang muharrar. Dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya Allah, terimalah doaku. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Inilah sebab Allah Subhanahu wa taala muliakan keluarga Imran. Tiada lain karena visi seorang ibu bagi masa depan anaknya. Memiliki cita-cita yang mulia agar anaknya kelak berkhidmat di Baitul Maqdis. Berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Maka tatkala istri Imran melahirkan, ternyata ia melahirkan anak perempuan. Ia pun mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Tentunya cita-cita
istri Imran ingin memiliki anak laki-laki. Agar pengabdian khidmat di Baitul Maqdis lebih maksimal. Tentunya akal laki-laki berbeda dengan akal perempuan, tenaga laki-laki berbeda dengan tenaga perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidak sama antara laki-laki dengan wanita. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku namakan ia Maryam. Dan aku memohon kepada engkau ya Allah perlindungan untuk dirinya dan anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Rabbnya, Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Baik fisiknya dan baik akhlaknya. Meskipun dia seorang wanita, namun dia adalah wanita terbaik di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala terima nazar istri Imran. Meskipun yang dilahirkan adalah anak wanita. Kemudian Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria yang merupakan pamannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali pamannya mengunjungi Maryam di sebuah mihrab di dalam Baitul Maqdis, yang mana Maryam beribadah di situ, Zakaria melihat Maryam di sisinya banyak terdapat makanan. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana makanan-makanan ini? Qalat, "Huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Maryam pun menjawab, sesungguhnya makanan-makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia melimpahkan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa hingga. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Begitu melihat keajaiban ini, Zakaria melihat keajaiban yang ada pada Maryam. Dia hanya tinggal di mihrab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun datang rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang baik." Padahal saat itu Nabi Zakaria sudah usia lanjut. Dia sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Namun apa yang dianggap mustahil oleh manusia mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dari sepenggal kisah tadi kita bisa memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, hendaknya orang tua memiliki cita-cita yang mulia untuk masa depan anak-anaknya. Dan tidak ada yang lebih mulia dari cita-cita orang tua terhadap anaknya, melebihi cita-cita agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat untuk sesama manusia. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, terkadang seseorang merasa kecewa dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Meskipun kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk agama ini, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sekadar kemampuan kita. Kita lihat bagaimana istri Imran, dia memiliki cita-cita yang luar biasa. Ia ingin menjadi anaknya mengabdi penuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pengabdian di jalan Allah akan lebih maksimal apabila dilakukan oleh laki-laki. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya anak perempuan. Dan itu yang terbaik bagi keluarga tersebut. Meskipun dia adalah anak perempuan, namun ia adalah perempuan terbaik di dunia ini. Wa ambataha nabatan hasana. Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan anak tersebut dengan pertumbuhan yang baik. Baik fisiknya dan baik akhlaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi wanita tersebut. Dia adalah wanita yang suci. Wanita yang tidak pernah melihat dan mendengar kemaksiatan. Dan dari rahim anak tersebut terlahir Nabi Agung, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka tatkala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali semasa hidup kita tidak melihat hasilnya. Namun hasilnya kelak pada anak cucu kita. Maka jangan terburu-buru putus asa ketika kita belum melihat hasil dari perjuangan kita. Barangkali yang merasakan adalah anak cucu kita. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala kita tidak melihat hasil dari perjuangan kita, agar kita ikhlas dalam berjuang ini. Agar hati kita selamat dari sifat ujub bangga diri. Karena terkadang seorang ketika melihat keberhasilannya yang begitu gemilang, sering sekali hati seorang hamba tidak kuat, tidak tahan, ingin dipuji oleh orang lain. Maka hendaknya kita terus semangat dalam berjuang meskipun kita belum melihat hasilnya. Pelajaran yang ketiga, hendaknya orang tua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masa depan anak-anaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau bagi anakku ini dan anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Maryam dan jaga pula anaknya. Pelajaran yang keempat, keberkahan dalam hidup ini apabila kita mau meluangkan waktu, tenaga dan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita mengambil bagian dalam perjuangan ini. Berjihad fisabilillah. Kita luangkan waktu. Meskipun hanya sekedar marbot masjid. Itu adalah profesi yang sangat mulia. Berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kegiatan apapun untuk keumatan, hendaknya kita ikut aktif dalam perjuangan tersebut. Panitia kajian, DKM atau apapun yang berkaitan dengan keumatan, hendaknya kita ikut serta karena itulah sumber keberkahan kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang kelima,
pentingnya kita bergaul dengan orang-orang saleh. Karena hanya sekedar melihat orang saleh, semangat ibadahnya, dan mungkin keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya lantaran kesolehannya, jelas akan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Nabi Zakaria alaihi salam ketika melihat ibadah Maryam, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya rizki yang melimpah. Itu di luar akal manusia. Maka tergerak dia untuk berdoa. Dia tidak putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dia minta mustahil pada akal manusia. Seorang laki-laki yang sudah tua, istrinya pun mandul, secara akal manusia tidak mungkin memiliki keturunan. Namun dia tergerak hatinya ketika melihat keajaiban yang ada pada Maryam. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah berikan ia seorang putra yang bernama Yahya. Maka meskipun saat ini kita belum bisa menjadi orang soleh, jangan tinggalkan orang-orang soleh. Dengan bergaul dengan mereka, mendekati mereka, maka kita pun akan mendapatkan keberkahan, pengaruh positif kebaikan dari orang-orang soleh tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa hidup kita di dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, soleh untuk pribadi kita, dan kita berusaha untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita juga menjadi saleh. Kita bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, namun kita juga berusaha bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.